Pokoknya kepengen somben Habib Muhammad tak pelekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Bak diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toriko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus nek kono dada piye. Gak jelas ya. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid toriko kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin memene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Ini dari akan kersane Gus Wafi, kersane para masyayikh teng mriki wau wonten Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya kitab Simtud Duror. Sedanten mawon ingkang kula hormati, niki nak bagian kula nanti saya hanya ngisi 15 menit tapi ilal jannah menuju surga. Kula niku spesial mencari surga yang enggak bulet. Mengke kula waca kitabe. Terus begini ya. Tadi Habib Muhammad bin Husain sering cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritane niku ijek model wong soleh, jadi koyok tahajud, qobliyah, ba'diyah. Nah cerita kula mboten setengah soleh, tapi mlebu swargane sami. Jadi begini Habib Muhammad, ada cerita di kitab Sahih Bukhari, ada di Muslim ada. Ikut bab istihbabi sholatid duha, bab kesunatannya sholat duha. Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, kesaksiannya itu unik. Saya hafal teksnya itu. Wa in pakai in mukhaffafa min asakila wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'malahu khasyata ay ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Nabi itu sering mencintai satu amaliyah tertentu, sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senengnya Nabi itu seneng lihat sholat duha. Tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib, dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap nopo wajib. Maksud kalau jenengan duha ke sunnah Rasul, bukan duha ke sunnah Rasul. Jadi kiai kalau api-api kiai. Terus jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul, yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha nggak dianggap nopo wajib. Nah terutama sing duha golek duit, itu wajib ninggal. Mergo nak ramandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean suudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takon ngeten. Ala Gus Cina ra duha ya sugih. Malah panjang nih, bangsa ngoten-ngoten niku pun lereni mawon, pun boten-boten niku. Saya tadi jagungan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tofu rukbanan. Ketika tawaf ifadah itu tofu rukbanan. Apa tofu musyatan? Semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya tofu musyatan, semuanya jalan kaki kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu malah tofa rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andaikan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahnya, syaratnya tawaf itu berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi Rokiban, diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian ya boleh, Rokiban boleh. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ngendikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kali itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat karena ini menjaga konstitusi. Jadi gampangannya sampean misalnya duha 8 rakaat sampai kalau ora duha ketoke ganjarane kathah kula mboten duha.
Mergo kula mboten duha tapi mulang, maksudnya mulang halal haram. Sampai duha golek dhuwit niku mesti keramat kula niku. Dados tarife sunat itu mandub atau sunat tarife ku kalih. Nak dilakoni untuk ganjaran niku wong saleh-saleh. Terus yang setengah saleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Lah kula niku milih sing nak ditinggal ora apa-apa. Nggih ra baleni tarife sunat seperti nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampean milih yang pertama apa kedua? Berarti setengah soleh nyong. Mohon sami kalian kula mohon. Nak kepengen sing pertama nggih kados Habib Muhammad. Sing kados kula mawon lah gampang itu. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis, eling dosa ini seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngerumat istri, ngerumat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, Abu ulaka bi ni'matika aliyah, Abu ulaka bi ni'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean salat misalnya ora salah cara fikih. Tapi cara malaikat delok wis seneng. Capek gelem sujud. Wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ya ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cak waras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusno waras mun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Syadili ini kalau bela Gus Wafi lah. Yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan Asy-Syadili. Dan cerminan Madhab Syadili ya di kitab hikam itu. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Lakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah. Tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda, misalnya 5 ada sebah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Shaykhul Hikam, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani syaradat masayah sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora kamu tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja lho Gus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW itu nate ketemu tiang melete,
Nak melaku nu mletene ra karuan, melarat elek mlete. Nak melaku sombonge pol. Kata Nabi, mahadhihi misyah, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe elek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah terus mlete. Wong liya iso mlete be duwe, mosok aku iso mlete be Rasulullah. Dadi kalau sampeyan nekani pengajian kayak orang kaya terus teko ngaji grudak-gruduk wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda enggak paham yo seneng. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ra usah kemende cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengin sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misale kula Gus Bak diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toreko iso nyafaati. Misale mursyid tok terus nek kono dadah piye? Gak jelas ya. Terus kula nu seneng mek Kanjeng Nabi seneng. Seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu yang paling aneh dari sekian dawuh ngeten. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lah tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaat. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, momene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe iku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren to maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran teng Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat kowe nak istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mukminina. Mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mbon. Engke nak ndonga ya amine ora usah tenanan wis mesti mandine mon ngedul kula. Mboten usah. Nabi nek ana wong amine tenanan ya protes Nabi. Innakum latatuna as-sam wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok ndonga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah itu apian, kita tenanan ra tenanan terus disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf. Kaya wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah, itu sementing lagi. Warga kalau lagi dapet tenanan itu, aku jaluk wong tua aku, wae ratau tenanan kasil kok jaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madhep kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula, mon aman, mon gampang. Lewatan kalau ceritani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi loh kalimuah gak mandi. Bareng gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi model piye kan protes. Ya Allah kenapa doa saya ini tidak mandi? Jawab pengiran lucu. Inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa. Gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawabnya pengiran lucu. Aku ngaramno adu-adu, nah aku dudono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum dongo gak mati itu kan joisen dong. Akhirnya dawuh Allah, wes ngene asa. Petuhi kawulaku jenenge barah, ada yang baca burah bidomil bak. Sampeyan waca barah burah padha wae lah sementing ora parmen. Mung critane mergo barah. Ya ora sapa wae lah.
Ya ora Zaid, ora Fulan, jenenge Barah atau ada yang baca Bur. Dipedhoi kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta Barah, iya. Anta Musa, ya kok tahu? Jari Burah, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten cuma ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur niku. Itu dihya lho. Sampeyan takok kula saged, nak, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, lewat model wali. Nak sampeyan ra iso ya wis, ora usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan gitu. Mus dongane mboten karo sampai faham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan nggak ngefek ke engkau. Kok engkau pertimbangkan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun udan mawon, udan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dianut kula maksudnya itu sepenting itu. Hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Ini astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasit. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inna batatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Mun pergi kula jajal bolak-balik kula ndonga ora tenanan nggih mati. Kula nu kepengen ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Ape donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Ora donga kok sawangane sombong. Nah, bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan mbek pangeran rapati tenanan wis mandi terus kula tuh karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik karena hubungan itu apa mahabbah itu cinta itu mesti napa asik ya saya ulang lagi cinta itu mesti napa asik walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu jadi cinta itu harus mahabbah harus zina itu pepais di mana-mana pepais itu ya asik hubungan sama Allah kok kalau enggak gini enggak mustajab kalau enggak gini enggak mustajab yang model gitu itu yang enggak mustajab bon kalau waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Sadiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca mawon langsung dongane iki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi Allahumma doa anta te panjenengan ku rabbi ku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba yurabi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binanya mudhoaf Robban al-qauma atau Robba al-qauma. Kalau di mujid itu Robban al-qauma esasahum makana faqahum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ing ingsun. Wa ana ingsun abduka kawula panjenengan.
Wa ana ta ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking elek-eleke perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho gitu guys, kamu tokoh kayak apa terus udah ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun naka maring panjenengan Gusti, kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat, Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah, itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi itu. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'al tani solihan, kalau engkau bikin saya soleh, surroh habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Yo nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoke sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang Abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta Allah istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau waca terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa man qala minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos nggih. Kula waos model mas saya sepuh. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi. Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun.
Syarul waswasi ta'ala waswasi waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira wa bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa ikilah waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda sing ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus shimal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhum. Ketika orang komentar ini manusia halakan nas, kata Nabi fa huwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan enggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtuduror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sohibi Simtuduror itu antuqa bilal mudniba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuqa bilal mudnib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Hoak doa ngoten. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Liyadila supaya ngenggokno apa waswas bika ing sira, ngenggokno an husnidzonni saking husnidzon billah wa rasulih, degokno ila suidzonni maring suidzon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata ya. Hadad din dibawa oleh Rasulullah SAW, Sayyidul awalin wal akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lha bariku digawa mudin, digawa ustad, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan enggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh, engko ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau sing percaya akeh rada dukun sithik-sithik ku ya mlaku. Ya karena memang hadad ini milik Allah. Karuan digawa Nabi mlaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rada dukun nggih mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lha piye no? Gurune ku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yo mending ngene, sing pas apik digajar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cah cilik-cilik iso maca Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau mboten darani halal, yo ora darani haram, pokoke ngono iku. Pokoke sampean kudu yakin, pokoke hadad ini milik Allah Subhanahu wa taala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung yo mlampah. Lho masjid teng desa-desa kowe takmir gonta-ganti mutung mlebu. Lho niku masjidnya ya tetap mlaku. Padahal kene neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kene neng-nengan niku. Kula niku teng daerah kula teng kampung kula termasuk dianggap ngono niku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon neng-nengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih mboten nggih padha wae papat. Supaya sampean husnudzon mawon be Allah be Rasul. Lah kitab hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan apa? Asyadzili. Jadi madzhab Hasan Asyadzili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Kowe wong hebat.
Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kira kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwe aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Oh iku wis malaikat yakin kagum niku stop. Kok iso mesti. Iku mesti top. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Nggih, cocok nggih. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baharudin Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha yang ngaji bersama dengan para habaib ya, ada Habib Muhammad, ada kemudian ada para gus-gus dari zuriyah Kiai Haji Maimun Zubair, ada Gus Yasin, Gus Wafi dan lain sebagainya. Dan beberapa catatan yang kita dapatkan dalam ngaji kita kali ini yang sudah kita dapatkan, yang kita catatkan adalah yang pertama bahwasanya dalam ibadah Rasulullah kadang melakukan hal ibadah yang di luar ataupun di luar yang diajarkan oleh Rasulullah, karena untuk menstatuskan hukum bahwa hal yang diajarkan bukanlah hal wajib. Maksudnya misalkan Rasulullah mengajarkan bahwa tawaf itu dengan berjalan, itu yang umum, tawaf itu berjalan, tapi suatu saat Gus Baha pernah tawaf naik unta. Nah itu karena untuk menjelaskan bahwasanya tawaf berjalan itu bukanlah suatu kewajiban. Jadi tawaf itu bisa boleh dengan menggunakan kendaraan atau menggunakan unta dan lain sebagainya. Dikontekskan dengan kali ini ataupun zaman ini ya bisa dengan skuter dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Thariqah Syadziliyah menyatakan bahwa terlalu saklek hanya istighfar itu kurang baik, karena itu bisa diartikan hanya menstatuskan kenangan dengan Allah itu ketika engkau bermaksiat, hanya mengunggulkan sifat maghfirahnya Allah. Padahal seharusnya dalam keseharian itu banyak sekali nikmat Allah yang harus disyukuri, bahwa kenangan dengan Allah juga banyak terkait dengan kebaikan, sehingga syukur alhamdulillah itu sebaiknya lebih banyak sifat rahmannya Allah. Kemudian yang ketiga adalah cukup sebagai pahala kamu bahwa kamu ditakdir melakukan ibadah. Setiap istighfar harus dibarengi dengan hamdalah, dengan rasa syukur, hamdalah. Misalkan ditakdir punya istri cerewet, tetap saja ada hikmahnya. Cari sisi di mana kita itu bisa menang. Ditakdir punya istri itu sudah sangat luar biasa, menyelamatkan kita dari maksiat ataupun dari zina. Dan ketika cerewet itu baik, artinya istrimu ya waras. Kemudian yang keempat, bahwasanya Rasulullah punya sahabat yang melete itu ya agak-agak sombong itu ya, padahal ia miskin, jelek dan lain sebagainya, dan punya gaya jalan yang tidak seharusnya namun disukai oleh Allah. Ketika ditanya kenapa ia melete, jawabannya adalah orang lain melete karena kaya, ganteng dan lain-lain. Lah apakah dia tidak boleh melete karena punya Rasulullah, karena ditakdir menjadi muslim pengikut Rasulullah, punya iman. Nah kemudian yang kelima, bahwasanya Gus Baha itu ngojlok Habib Muhammad dan Gus Wafi ya, dan Gus Yasin, bahwasanya sudah berani jadi Habib, jadi tokoh masyarakat dan mursyid Thariqah itu ya harus bisa meyakinkan, harus bisa memberi hak syafaat saat kelak di akhirat atau bantuan kepada para muhibinnya atau para pendereknya, para pengikutnya, para kaum muslim lainnya yang suka ngaji. Kemudian bahwasanya yang keenam, kalau berdoa yang lembut saja nggak apa-apa, tidak perlu koar-koar karena Allah itu maha mendengar. Dan jangan khawatir, Allah itu maha sayang ya, tetap ngasih rizki ke kita, tanpa diminta serius pun tetap dikasih yang terbaik. Kemudian itu yang dijelaskan Gus Baha, bahwasanya itu adalah mazhabnya Gus Baha ya, mau ya pokoknya ikuti saja. Yang ketujuh, hubungan dengan Allah itu yang nyaman saja, yang asik dan yang manja, karena Allah jelas suka dengan yang seperti itu, karena dengan manja artinya sangat dekat dengan Allah, bukan termasuk orang lain, orang asing gitu. Kemudian yang kedelapan, sesungguhnya musuh utama potensi keburukan yang terjadi adalah dirimu sendiri. Orang mau menghancurkan kita harus fitnah, harus jelek sana sini, dan tapi kita bisa menghancurkan diri kita sendiri hanya perlu berlaku buruk ya. Bahkan yang paling cepat bisa membunuh kita adalah ya dengan bunuh diri itu sendiri, dengan diri kita. Maka jagalah diri dari perilaku buruk diri sendiri. Yang kesembilan, termasuk was-was yang buruk adalah hanya mengingat yang buruk-buruk saja dalam kita, di dalam diri kita, padahal ada sekian perbaikan, ada sekian kebaikan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan dalam mazhab Syafi'i itu dilarang, bahwasanya dilarang untuk
untuk menyatakan bahwasanya potensi baik itu dinaifkan, kemudian potensi buruk itu difokuskan, itu juga sangat tidak baik ya, karena kita harus tetap bersyukur atas potensi-potensi baik yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ke-10, bahwasanya rahmannya Allah itu lebih luas dari maghfirahnya Allah, meskipun maghfirahnya Allah itu tak terbatas oleh apapun. Jadi jangan hanya ingat keburukan kita saja, karena itu artinya suudzon pada Allah, dan khawatir masa depan dengan potensi buruknya juga termasuk menghina rahmannya Allah. Kemudian yang ke-11 ataupun yang terakhir, bahwasanya kita harus husnudzon kepada Allah, yakin bahwa Allah itu yang mempunyai agama ini dan yang mempunyai segala alam semesta ini. Jadi jangan khawatir potensi buruk apapun yang nantinya bisa kemungkinan terjadi. Tak akan ada kuasa, potensi buruk itu tak akan mungkin bisa melawan kuasa ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun potensi buruk yang bakal terjadi, yang mungkin bisa terjadi, tetap saja yang maha berkehendak adalah Allah, yang punya segalanya adalah Allah. Ini tadi itu teman-teman yang bisa kita catatkan dalam ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Baha dan Habib Muhammad, Gus Wafi dan Gus Yasin. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua. Semoga menjadi kan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga ini menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa kita sampaikan, bisa kita catatkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.